Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ihdali Amin, salah satu dosen tetap di Program Studi Kimia Universitas Teknologi Sulawesi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Kimia Analitik. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Delivery, Interaction, dan Assessment atau yang disingkat DIE merupakan salah satu sistem pengajaran yang saya terapkan. Delivery, di mana saya menyiapkan bahan materi pelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri, sehingga materi yang diberikan dapat diterima baik oleh mahasiswa. Interaction, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang diberikan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Assessment, yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya berupa kuis, suatu artikel, atau membahas studi kasus, guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima pelajaran secara objektif. Sebelum masuk ke dalam penjelasan pembelajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mata kuliah yang akan saya bawakan. Mata kuliah yang saya bawakan adalah mata kuliah Kimia Analitik yang diselenggarakan pada semester 3 dengan bobot SKS 3 dan SKS. Mata kuliah ini membahas tentang identifikasi unsur, kation, anion, dan spesies lainnya. Selain itu, dipelajari juga cara-cara pemisahan dan pengukuran konsentrasi dari setiap unsur dan spesies bentuk lainnya, baik dengan metode gravimetri maupun volumetri. Adapun untuk pemekatan dan pemurnian dengan metode ekstraksi dan resin penukar ion dibahas juga pada mata kuliah ini. Pemahaman yang baik tentang materi yang ada di dalam mata kuliah ini akan sangat membantu mahasiswa dalam mempelajari bidang kimia lainnya seperti kimia fisika, biokimia, organik, dan anorganik. Mata kuliah Kimia Analitik mengkaji tentang 1. Ruang lingkup dan tujuan kimia analitik, analisis kualitatif dan kuantitatif, larutan dan konsentrasi. Yang kedua, kesetimbangan kimia, larutan dan konsentrasi. Yang ketiga, analisis volumetri meliputi titrasi asam basa, titrasi pengendapan, titrasi redoks, dan titrasi kompleksiometri. Yang keempat, teori kesalahan besaran statistik, stoikiometri, dan analisis gravimetri. Yang kelima, pemisahan dan identifikasi anion kation. Yang keenam adalah hukum distribusi Nernst, cara-cara ekstraksi pelarut, dan ekstraksi counter current Craig. Yang ketujuh adalah resin penukar ion. Sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang aspek delivery, maka saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran atau CPL. CPL ini kemudian menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disingkat dengan CPMK, kemudian diturunkan lagi menjadi sub CPMK. Seluruh capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan program studi, diantaranya yaitu tenaga laboran di industri dan peneliti. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah Kimia Analitik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan analis untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan bidang kimia. Yang kedua, mahasiswa mampu memiliki keterampilan dalam mengoperasikan instrumen, menganalisis, dan menyajikan data secara ilmiah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah Kimia Analitik ini adalah 1. Mahasiswa mampu memaparkan ruang lingkup dan tujuan kimia analitik, analisa kualitatif dan kuantitatif, metode analisis, kesetimbangan kimia, dan konsentrasi larutan. Yang kedua, mahasiswa mampu memaparkan teori kesalahan, besaran statistik, perhitungan stoikiometri. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan pemisahan golongan kation dan anion, dan mengidentifikasi kation dan anion tersebut. Yang keempat,
mahasiswa mampu menentukan analisis gravimetri dan volumetri meliputi titrasi asam basa, titrasi pengendapan, titrasi redoks, dan titrasi kompleksiometri. Yang kelima, mahasiswa mampu memaparkan tentang hukum distribusi Nernst, cara-cara ekstraksi pelarut. Dari subjek PMK dibagi 14 kali pertemuan dan ini tidak termasuk UTS dan UAS. Untuk mendukung pembelajaran di kelas, sumber literatur yang saya gunakan antara lain seperti ini. Dan juga ditunjang dengan jurnal-jurnal penelitian terbaru, baik nasional maupun internasional. Kegunaan dari jurnal ini untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya ajarkan. Itulah model delivery yang saya lakukan di pembelajaran mata kuliah kimia analitik yang saya bawakan. Adapun interaksi yang saya lakukan di kelas adalah sistem SCL atau Student Center Learning. Sistem ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek, sehingga akan mengembangkan minat dan bakat dari mahasiswa itu sendiri. Sistem SCL terdiri dari pembelajaran interaktif, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran mata kuliah kimia analitik ini dilakukan secara tatap muka atau luring dengan mengutamakan peran atau keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan melalui LMS UTS. Adapun platform yang saya gunakan adalah LMS Study, di mana mahasiswa mengisi presensi kelas, mendownload materi, dan juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Itulah model aspek interaction yang saya gunakan dalam kelas. Aspek assessment yang saya lakukan yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun pembobotan evaluasi nilai mata kuliah kimia analitik ini terdiri dari ujian tengah semester sebesar 20%, ujian akhir semester 25%, kehadiran mahasiswa sebesar 15%, tugas kelompok sebesar 15%, tugas mandiri sebesar 15%, dan kuis mingguan sebesar 10%. Dengan asesmen yang saya lakukan ini, mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian informasi terkait mata kuliah analitik untuk program studi kimia yang saya bawakan. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Gimana kabarnya adik-adik semua? Sehat? Sehat ya? Sehat. Tetap semangat ya? Semoga tetap semangat sampai akhir perkuliahan kita. Jadi hari ini kita memulai perkuliahan yang kelima dengan topik analisis kualitatif anorganik atau analisis anion kation. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini, ada baiknya kita berdoa untuk kelancaran perkuliahan hari ini. Doa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Oke, doa dimulai. Selesai. Oke. Sebelum masuk ke analisis kualitatif anorganik atau analisis anion kation, Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat tentang materi kita pekan lalu? Siapa yang bisa jelaskan? Oke, silakan Umu. Jadi minggu lalu kita bahas tentang konsep pertimbangan kimia, konsep larutan, dan perhitungan kimia. Oke, bagus ya. Jadi pelajaran atau materi kita kemarin tentang kesetimbangan kimia ini kita perlukan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang analisis anion dan kation ini. Jadi kita tahu kan unsur-unsur logam yang ada di sekitar kita ini yang berbentuk ada larutan, ada gas, ataupun campuran-campuran kompleks yang ada di sekitar kita ini, ada yang berbentuk
ion positif atau biasa disebut dengan kation, dan ada yang berbentuk ion negatif atau disebut dengan anion. Nah, untuk mengidentifikasi campuran atau senyawa-senyawa ini, kita bisa melakukan pendekatan atau pengamatan dengan berdasarkan adanya gas, adanya bau, ataupun dengan melihat perubahan-perubahan atau reaksi kimia yang terjadi di campuran tersebut. Bisa melalui perubahan warna ataupun terbentuknya gas atau reaksi-reaksi yang terlihat pada saat kita melakukan pengamatan terhadap campuran tersebut. Nah, tes yang biasa dilakukan itu antara lain kita bisa lihat di slide ya, ada yang namanya flame, ini flame test untuk ion-ion, ada tes kation, ada tes untuk anion, ada tes untuk larutan kovalen, ada liquid ataupun gasnya. Nah, untuk hari ini kita fokus pada analisis tentang pemisahan kation, di mana bisa dilakukan dengan penambahan larutan sodium hidroksida ataupun amonium, larutan amonium ataupun larutan spesial lainnya yang bisa kita gunakan. Nah, dalam melakukan identifikasi ini bisa dilakukan dua cara. Ada yang namanya cara basah dan ada yang namanya cara kering. Nah, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Cara kering ini bisa kita lakukan dengan pemanasan. Jadi sampel yang kita akan analisa itu kita masukkan ke dalam tabung kimia dan dipanaskan di atas api sedikit demi sedikit sehingga terjadi perubahan. Jadi yang kita amati itu adalah bentuknya seperti ini. Misalnya ketika terjadi pengarangan di gelas kimianya itu, kemungkinan yang di dalam sampel kita itu akan mengandung zat-zat organik. Nah, misalkan setelah kita panaskan terjadi perubahan warna hitam, tapi tidak ada perubahan bau, itu bisa saja yang terdapat di sampel kita itu berupa garam Cu, Mn atau nikel. Nah, demikian juga misalnya terjadi perubahan warna kuning disertai ada efek panas, terus ataupun perubahan menjadi warna putih tapi efeknya dingin. Nah, itu bisa saja mengandung ZMO dan garam-garam yang mengandung seng. Nah, demikian juga selanjutnya untuk misalnya terjadi perubahan warna coklat, itu kemungkinan ada kadmium. Terus perubahan warna merah hitam, itu kemungkinan dia ada Fe2O3-nya. Nah, kalaupun dia terjadi perubahan warna putih, kemungkinan itu dia mengandung garam Na, kalium, barium, Ca, Mg, dan Pb. Ada yang bertanya sampai di sini? Paham ya? Ini kan masih dasar-dasar. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi analisis cara kering yang kedua. Di sini kita dengan pemeriksaan warna nyala pada logam. Nah, di sini kan kalian tahu yang gelas kaca arloji itu toh? Nah, itu dimasukkan sampel, kemudian dibasahi sedikit HCl pekat, kemudian dipijamkan dengan menggunakan kawat platina di atas kunyset. Nah, perubahan warna akan terjadi berdasarkan kandungan dari senyawa yang kita analisa itu. Bisa kita lihat misalnya ketika sampel itu berwarna kuning berarti dia mengandung logam Na. Kalau dia berwarna ungu berarti dia mengandung logam kalium. Kalau dia berwarna merah litium. Dan Ba ini ditunjukkan dengan warna hijau kekuning-kuningan. Ca ditunjukkan dengan warna merah kekuning-kuningan. Sr ditunjukkan dengan warna merah tua. Bisa kita lihat seperti di slide. Nah, prinsip ini banyak dipakai di biasa lihat kembang api. Nah, itu salah satu refleksi dari logam-logam ini. Kan kalau di kembang api itu dia bisa macam-macam warnanya toh.
Nah, itu adalah salah satu contoh dari ini adanya katium dalam sampel. Jadi kita bisa saja membuat kembang api itu berwarna misalnya merah saja atau hijau saja atau mungkin digabung semua warna-warna, bisa saja kita dengan menerapkan prinsip-prinsip ini. Nah, selanjutnya analisis dengan cara basah. Kalau basah itu biasanya kan cenderung yang mungkin ditambahkan dengan pelarut ya. Jadi pelarut di sini kita bisa menggunakan pelarut asam. Apakah dia HCl, NO3, pokoknya larutan asam. Nah, yang bisa kita lihat dengan karakterisasi menggunakan cara basah ini, kita melakukan pengamatan dengan penambahan larutan asam ke dalam sampel kita. Jadi agak mirip dengan yang tadi cara kering, cuma ini dia dilakukan dengan penambahan larutan asam. Jadi kita bisa lihat di slide. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini contoh ya untuk misalnya grup klorida itu ada AgCl, ada Hg2Cl, ada PbCl. Ini ketika dia dikarakterisasi dengan cara basah, itu ketika kita masukkan sampel terus masukkan larutan asam, dia akan kelihatan ada endapan putih di sini. Endapan putih. Ada yang tahu apa itu endapan? Pengendapan? Ya, apa itu pengendapan? Jadi pengendapan itu adalah suatu proses pengendapan suatu material yang terdapat pada media air. Nah, di sini kan kita lihat dia terpisah ini. Jadi ada fase cairnya, ada fase padatannya. Jadi itu dia terpisah, jadi kelihatan perubahannya. Terus contoh berikutnya itu bisa kita lihat seperti ini. Kalau Pb itu dia akan terdapat endapan kuning. Jadi bisa dilihat tadi kalau sampel itu mengandung yang ini tadi AgCl itu dia akan endapan putih, sementara kalau Pb akan endapan kuning. Jadi tampak jelas sekali. Dan ketika kita mengganti sampelnya dengan kelihatannya AgCl dengan penambahan NH ini, kalau dia berwarna hitam itu menandakan bahwa di situ ada Hg. Tetapi kalau dia berwarna putih berarti di situ ada Hg2Cl. Oke, paham sampai sini? Oke. Nah, selanjutnya AgCl endapan putih ini kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pemisahan golongan 1. Nah, golongan 1 ini bisa kita lihat di sini. Analisis kation golongan 1. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, identifikasi ini bisa dilakukan dengan penambahan asam ataupun bisa juga dengan basa. Jadi di sini kita menggunakan HNO3 untuk jika dia basa, HCl jika dia asam. Nah, ketika terjadi endapan PbCl2, AgCl2, nah ini filterannya dia ini akan terpisah jadi golongan antara golongan 2 sampai golongan 5. Terus ketika endapannya itu lagi ditambahkan lagi, dipanaskan lagi dengan air, maka akan terjadi lagi perubahan seperti yang kita lihat, akan terbentuk Pb2+ yang kemudian larut. Terus AgCl-nya ini atau Hg2Cl ini dia akan mengendap. Nah, larutan yang terlarut dalam air ini ketika ditambahkan lagi dengan asam asetat terus ditambah KCrO, dia akan membentuk PbCr2O4. Begitupun selanjutnya, misalnya untuk yang mengendapnya ini
ditambahkan lagi Na4OH berlebih, akan terbentuk endapan. Dan filternya ini bisa lagi kita identifikasi lebih lanjut. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat di sini. Misalnya, kenapa Ag saya coba ini. Nah, kenapa Ag di sini dia bisa mengendap berwarna putih. Nah, kompleks Ag ini kan dia memiliki nilai KSP yang tinggi. Jadi ketika suatu kompleks atau larutan memiliki nilai KSP yang tinggi, maka dia akan sulit terdisosiasi atau terurai. Nah, ketika penambahan asam akan meningkatkan disosiasi kompleks Ag ini dan menghasilkan kation Ag+ hingga nilai KSP Ag+ itu yang awalnya cuma 10 pangkat minus 10, dia akan bertambah. Nah, karena bertambahnya ini maka terbentuklah endapan AgCl ini. Terus selanjutnya ini adalah penjelasan yang lebih rinci terkait tabel sebelumnya. Di sini ada beberapa contoh endapan, misalnya ini yang sebelah kiri itu endapan PbCl2, terus dia berwarna putih, terus yang di tengah ini berwarna hitam, terus yang berwarna kuning ini adalah PbCl4. Nah, kan tadi kita mau memisahkan antara fase padatnya dengan fase cairnya. Nah, untuk pemisahan fase padat dan fase cair ini kita bisa melakukan dengan menggunakan alat-alat misalnya sentrifus atau proses destilasi. Nah, ini adalah contoh sentrifus itu. Jadi proses sentrifus itu apalagi namanya proses memisahkan atau memusatkan bahan tersuspensi dari dalam media air berdasarkan kecepatan perputarannya. Jadi semakin cepat perputarannya akan pemisahannya itu semakin cepat karena fase yang lebih berat akan mengendap di bawah. Nah, berikutnya adalah proses dekantasi, yaitu proses pemisahan dua atau lebih zat yang tidak bercampur dalam suatu campuran. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Atau sudah paham semua ya? Kalau diam berarti sudah paham semua ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan latihan, tapi latihan ini sebagai bentuk tugas kalian di rumah nanti. Jadi untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini dengan bekal tugas di rumah ya. Nah, adik-adik, untuk absen kita hari ini dan untuk materi yang telah Ibu ajarkan bisa kalian lihat di e-study-nya. Di e-study-nya bisa di-download materinya. Terus ingat ya, tugas yang Ibu kasih bisa juga diambil dari e-study, terus di-upload di kolom forum. Di kolom forum, dan sekalian itu akan sebagai bentuk penilaian kehadiran kalian. Jadi di situ ada dua, ada upload tugas dan mendownload materi. Oke, semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa diterima dengan baik. Harapan saya begitu ya. Jadi ada materi, ada ilmu baru yang kita bawa pulang hari ini. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kalau ada kata-kata saya yang mungkin salah atau tidak tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.